Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvadil Octavia dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul stelsel pajak. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan stelsel pajak. Jadi, stelsel pajak itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Nah, ada 3 jenis stelsel perpajakan. Yang pertama itu ada stelsel asli atau real. Nah, stelsel real ini adalah stelsel pajak yang berdasarkan barang atau penghasilan yang sebenarnya pada setiap tahun pajak atau masa pajak. Nah, yang kedua itu ada stelsel fiktif atau fiktif stelsel. Nah, stelsel fiktif ini adalah stelsel yang didasarkan pada pemungutan pajak berdasarkan asumsi atau fiksi. Misalnya untuk pajak untuk pajak penghasilan, secara umum diasumsikan bahwa pendapatan tahun berjalan atau pendapatan tahun berjalan sama dengan pendapatan tahun lalu. Nah, yang ketiga itu ada stelsel campuran atau mixed stelsel. Stelsel campuran ini adalah gabungan antara stelsel asli dan stelsel fiktif. Terus kita akan membahas kendala dalam pemungutan pajak. Nah, Undang-Undang Penyusunan Pajak telah dikembangkan dan diterapkan di Indonesia, namun masih banyak permasalahan atau hambatan mendasar dalam proses penerapannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Berbagai kendala disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pemerintah kurang memiliki kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Yang kedua, rendahnya tingkat perekonomian sebagai wajib pajak sangat berdampak pada mereka yang tetap mengutamakan belanja pokok seperti biaya sekolah, biaya pengobatan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada basis datanya masih jauh dari standar internasional. Terus bentuk perlawanan pajak. Ada beberapa bentuk perlawanan pajak di sini. Yang pertama itu perlawanan pajak secara pasif. Nah, secara pasif ini adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual, dan moral masyarakat serta sistem pemungutan pajak yang tidak tepat. Terus yang kedua itu perlawanan pajak secara aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini adalah semua usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditunjukkan kepada pemungut pajak. Terus pihak yang terkait dalam perpajakan. Nah, ada beberapa pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang pertama itu wajib pajak individu atau badan yang wajib bayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang kedua itu Direktorat Jenderal Pajak. Terus ada Kantor Pelayanan Pajak, Pejabat Pajak, Badan Pemeriksaan Keuangan, Mahkamah Agung, dan lain-lain. Nah, terus ada penggolongan pajak. Berdasarkan sifatnya, pajak ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung itu merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu saja. Terus kalau berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu adalah pajak yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah itu merupakan pemungutan yang menjadi milik masyarakat setempat dan dijamin oleh Badan Pendapatan Daerah. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.